Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Desi Sulastri. Jadi hari ini kita mau pergi ke Masjid Cengho. Jadi kita mau sholat zuhur di sana. Terus kita ini rencananya mau wisata religi. Terus dari Masjid Cengho kita ziarah ke makam di Ponorogo. Aku juga baru tahu bahwa ada makam di Ponorogo di Makassar. Aku tuh kayak kelainan bukan ya, bukan kelainan juga, cuman aku paling doyan makan di mobil. Rasanya kalau makan di mobil tuh kayaknya nikmat banget, apapun makanannya. Pakai apapun. Ya, ini makan yang praktis di dalam mobil. Alhamdulillah, jadi kita sudah sampai di Masjid Cengho. Jadi ini masuknya, alhamdulillah sudah mau zuhur juga. Jadi inilah Masjid Cengho yang pertama ya, yang terletak di Tanjung Bunga. Masjid Cengho ini lebih dulu daripada Masjid Cengho yang ada di Jalan Ertasning. Pas sampai ke sini pas juga azan. Ini Pak. Insyaallah. Jadi dari sini Upper Hills, Bank Mega, Gamara terlihat semua. Jadi ini kita ada di lantai 2-nya. Jadi view-nya yang dari depan sini langsung di arah ini. Apa itu ya? Perumahan-perumahan sebelah sana, terus ada juga kayak danau. Ketika mereka lagi akur dan so sweet. Alhamdulillah terlalu senang. Masya Allah. Jadi Masjid Cengho ini dibangun pada tahun 2011 ya. Namun pada tahun 2018 ini diresmikan menjadi pusat syiar dan lahirnya generasi Islami. Dibangunnya masjid ini menandakan eksistensi Muslim Tionghoa di Kota Makassar. Di sini dapat kita lihat ada bangunan. Saya tidak tahu pasti apakah ini rumah warga. Kemudian juga di sebelahnya ini agak memanjang gitu, mungkin pondokan santri atau apa, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelasnya tadi yang sholat saya lihat banyak anak-anak seperti etnis Tionghoa gitu sholat di sini. Mungkin para santri begitu. Ini bagian sisi yang lain dari masjid ini. Nampak ada jalan di sini. Nah, kalau tadi yang sebelah kanan, ini bagian sisi kiri masjid. Penampakannya seperti ini, Jalan Danau Tanjung Bunga. Banyak penjual bunga di sini.
Dan nampak dari sini Mall GTC Makassar. Nah, di sini kita bisa lihat bagian dalam masjid ini, ornamen-ornamennya. Nah, di situ para santri sedang menerima pelajaran dari gurunya ya. Alhamdulillah, jadi kita baru beres dari Masjid Cengho. Habis itu kita mau ngelanjutin ke Akarena dulu sebentar, terus dari Akarena langsung ke makam Pangeran Diponegoro. Jadi Bude, kenapa Bude mau ke Masjid Cengho dan kenapa mau ke makam Pangeran Diponegoro? Ya, kalau kita tujuan ke Cengho itu ya nggak tau lah, dari hati kecil itu pingin sekali. Jadi kita tuh jauh-jauh dari Jawa ya, sampai sini penasaran sekali. Kalau di Jawa kan belum ada di tempat kita. Ya, tempat saya lah. Kalau sini kita tuh kamu ya, saya. Kalau di Magelang belum ada. Jadi kita lihat bangunannya megah, jadi penasaran, pengen ibadah lah barang satu kali ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kesampaian dan diantar oleh keluarga Ibu Ici. Alhamdulillah sekali, terima kasih sekali. Mudah-mudahan keluarga Bu Ici dapat berkah apa yang diinginkan terkabul oleh Allah. Amin. Terus kesannya gimana di masjidnya? Gimana? Ya adem, enak lah. Enak. Rasanya tenang kita ya. Terus kalau ke Masjid Diponegoro gimana? Ke makam. Kalau saya kepengen ke makam Diponegoro. Diponegoro kalau di tempat saya kan asli dari Jawa Tengah, dari Magelang. Kalau Pangeran Diponegoro itu turunan dari Raja Yogyakarta. Istimewa Yogyakarta ya. Jadi jadi kalau di tempat saya itu jadi pepun, dan istilahnya itu di pundi-pundi apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu dihormati lah. Oh iya. Dan itu juga pejuang besar. Oh iya, betul. Jadi dia berjasa sekali waktu zaman Belanda kan. Iya. Itu, dan di Diponegoro itu di sampai Makassar sini kan dibuang istilahnya, diasingkan. Itu ditipu sama Belanda. Tadinya kan ditangkap, terus di kantor Karisidenan Magelang tempat saya tinggal. Dan di sana masih ada bekas itu kursi yang untuk duduk. Kan dia ditipu, jadi diceker, digerau pakai gitu. Jadi kursinya itu masih ada bekas. Jadi kita pingin sekali berziarah lah. Itu penjelasan dari Bude. Dan sekarang kita sudah sampai di Akarena. Oke, jadi kita di Akarena. Ini tarif masuknya segini. Jadi masuknya itu 55.000 berempat katanya sih, plus mobil ya itu. Jadi menurut kalian itu 55.000 itu mahal atau enggak? Dulu ini enggak begini Akarenanya. Jadi aku tahu mulai dari Akarena belum pembangunan sampai sekarang pembangunan. Siang-siang gini kita ke pantai. Oh, dodo. Jadi siap-siaplah kita bergosong-gosong ria. Sebenarnya enaknya kesini tuh pagi, kalau nggak pagi sore. Iyalah ya, pantai pasti panas. Iya nanti.
Lihat nih, orang mau berenang, nggak bawa baju, ke pantai pakai baju koko. Panas banget guys. Nggak persiapan sama sekali. Tadi rencananya sebenarnya ke sini, cuman Bude mau ke sini. Kita nggak bawa kacamata. Kalau Bude udah sih. Ada pati. Iya pas gitu. Pati boleh? Ada pati. Ikan apa? Zona nyaman. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Biki ikan apa? Tapi mau begini lagi zamannya. Jadi kita habis dari pantai, muka udah kayak kepiting rebus, panas. Terus dari pantai, dari pantai aku kayaknya pusing. Aku pengen makan coto Nusantara. Ya, kita sudah sampai di Coto Nusantara dan kita makan siang dulu. Oke, jadi kita sudah sampai di Coto Nusantara. Aku pesannya daging. Suamiku pesan campur, Bude campur. Jadi banyak sekali artis-artis yang sudah datang ke sini, bahkan orang-orang ternama juga datang di sini. Bapak Gubernur, ada Eko Patrio, banyak sekali. Dan banyak sekali yang sudah datang ke sini. Dan sambalnya dia pakai tauco. Ya, jadi ini yang membedakan dengan yang lainnya. Coba lihat. Ya, ini kita lihat dia sedang meracik. Yang pasti saya tahu rasanya bakal asam gitu. Kita sekarang menuju makam Pangeran Diponegoro. So far sih makanannya enak banget. Aku baru ngerasain coto Nusantara yang benar-benar enak banget. Karena biasanya aku selalu dapat daging yang alot. Cuman tadi aku dapat dagingnya yang lumayan empuk. Sambalnya nggak terlalu pedas. Terus tadi dagingnya juga banyak. Nggak seperti biasanya. Biasanya sedikit. Dan masya Allah juga ketupatnya tadi lembek banget. Biasanya kayak nasi, tadi ketupatnya enak banget. Jadi masya Allah berkah deh makanan hari ini. Ini Pasar Butung. Jadi Pasar Butung itu ya, jadi Pasar Butung itu seperti Tanah Abangnya ini Makassar. Macet. Apalagi pas sekarang musim mau puasa, orang-orang pada belanja ke sini persiapan untuk lebaran. Terus mereka juga pada beli mukena, persiapan juga untuk jualan gitu ya. Jadi macet banget. Kita udah sampai di makam Pangeran Diponegoro, tapi kita kayaknya ini tutup deh. Kita jadi tanya ke tukang parkir dulu. Ya. Ini kita masuk di nanti aja, masuk dulu aja nanti. Saya. Mau foto-foto dalam. Oh. Boleh juga. Boleh.
Ini coba kalau indah. Iya. Indah. Tapi ada yang mana kalau Ya, ini area makam pengikut Laskar Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum. Arah itu mana sih? Barat mana? Ini kan ke sana. Heeh. Berarti kepalanya yang mana? Itu. Yang itu, iya, yang sana. Jadi ini pertama kalinya aku kesini. Aku sering lewat ke sini, cuman aku nggak pernah perhatikan. Jadi kita mau syarah dulu. Oh, selain makam Pangeran Diponegoro, di sini juga merupakan area makam anak cucu atau generasi Pangeran Diponegoro. Jadi yang sebelah kiri itu makam Pangeran Diponegoro, lahir 11 November 1785, wafat 8 Januari 1855. Dan yang di kanan ini istri Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Ratu Ratna Ningsih, wafat tahun 1865 atau 10 tahun setelah Pangeran Diponegoro meninggal. Kemudian ini makam putra-putri Pangeran Diponegoro. Dan di sini area makam pengikut atau Laskar Pangeran Diponegoro. Kita lihat Bude nampak begitu khusyuk ya. Akhirnya salah satu tujuannya di Makassar tercapai, yaitu mengunjungi makam Pangeran Diponegoro. Di area makam Pangeran Diponegoro ini didirikan juga musola, namanya Musola Al-Iksan. Didirikan pada tanggal 5 Maret tahun 2004. Jogja, Magelang kan dekat. Jadi kalau itu ya istilahnya masih sesepuh. iya ada yang indah. Ya, kita Residenan. Ya, sekarang itu buat gedung pertemuan, Pak. Iya. Sudah ibu sudah lihat Tidak. kursi apa semua itu? Kursi yang itu Yang yang beliau digaruk itu. itu kan saking kagetnya, saking geramnya, marahnya loh. Artinya Jadi, karenanya ya. awas jatuh nak. Oh, nak, dulu. Iya, makanya seandainya bukan hari raya, ya beliau kan Belanda kan cuma kekuatan kasar. Sedangkan beliau kan orang-orang yang punya karoma. Sama dengan kalau kekuatan kasar orang yang punya ilmu kebal, kan masih banyak orang yang punya ilmu kebal. Jadi saya itu buyutnya Pangeran. Berarti Bapak keturunan juga. Kalau saya sudah kelima, jadi mbak saya buyut, ayah saya keempat, Cangga, nah, saya Wareng, bawahnya Wareng. Cang, Wareng, kalau istilah orang Jawa. Jadi, Putu, buyut, Iya. tambah waris. jadi anak-anak beliau yang beranak di sini. Oh, masih anu ya di sekitar sini. Itu makanya lengkap semua datanya lengkap itu. semua, ya. Jadi kalau pengunjung tidak sempat, kalau orang Jawa kan bilang kelunur, Iya. kalau tidak sempat kelunur, Iya. buru-buru langsung pulang keluar kan, yang penting sudah lihat, Iya. intinya kan sudah sowan ke beliau, sowan itu hadir, Iya. berkumpul. Jadi saya pasang datanya supaya pengunjung sudah lihat, oh ini berarti anaknya yang beranak pinak di sini, nah inilah semua keluarga termasuk
saya, Oh, di sini juga. kedua orang tua, saudara-saudara yang tertua. Maaf. Terus kalau yang masih hidup di sekitar sini? Ya, pada umumnya sekitar sini. Cuma sekarang kan yang banyak seperti generasi saya, kelima, merantau. Ya namanya kita masing-masing jalan hidup. Ada yang masuk tentara, ada yang masuk polisi. Seperti saya bersaudara kan pisah-pisah juga. Yang ngikutin zaman, Pak. Di Jawa. Ngikutin zaman. Ya, cuma inilah seandainya beliau tidak diasingkan ke Makassar, mungkin saya tidak jadi anak cucu beliau. Berarti itulah namanya takdir. Karena beliau yang nyatakan peran di Jawa. Beliau itu tidak main-main. Makanya saya kadang bilang sama adik-adik, pengunjung, kita bisa lihat tokoh-tokoh kita. Tapi kalau kita lihat Pangeran Diponegoro itu bukan tokoh-tokoh yang dadakan menjadi pemberani, tokoh-tokoh yang tersalini, bukan. Beliau ini anak raja, sama dengan kalau anak gubernur. Bagaimana kalau anak wali kota? Beliau ini anak raja, ayahanda beliau Hamengkubuwono yang ketiga, raja yang ketiga. Sekarang kan sudah ke-10. Iya. Hamengkubuwono Sri Sultan. Ya, ayahanda beliau dulu adik ketiga. Pada saat ayahanda beliau sudah fisik lemah, dia suruh Pangeran Diponegoro untuk jadi raja keempat. Tapi Pangeran Diponegoro bilang, ya silakan Dewo, silakan minum, silakan Dewo, minum. Kalau anak Pangeran Diponegoro itu ada yang menikah sama orang Makassar atau gimana? Semua menikah sama anak penduduk raja-raja di sini. Itu maksudnya bangsawan itu anak raja di sini. Karena di sini itu ada dua suku, suku Makassar sama suku Bugis. Jadi anak beliau kawin sama anak bangsawan Makassar, anak raja Makassar yang turunannya Goa. Nah, di sini kan Goa Makassar. Makassar ya. Itu anak-anak rajanya Goa Makassar. Nah, terus anak-anak rajanya Bugis. Jadi sebagian anak raja Makassar, sebagian karena dulu kan penduduk tidak ada yang bisa, artinya yang seperti kita dulu yang bisa bersekolah kan cuma anak raja, anak-anak bangsawan. Akhirnya ketemu sama anak-anak Pangeran Diponegoro. Jadi mereka berbaur, saling tertarik lah anak-anak beliau. Jadi anak-anak beliau lah yang beranak. Dan Allah namanya konsekuensi karena dia nyatakan peran di Jawa Pangeran Diponegoro. Dia bilang Pangeran Diponegoro sama ayandanya, paman-pamannya di Solo kan paman-pamannya, pade-padenya, wak-waknya. Di Jogja juga paman-pamannya, pade-padenya. Dia bilang ayahanda, pade-pade, paman-paman. Waduh, kalau paman-paman begini modernnya bersekutu dengan Belanda, bagaimana nanti tanah Mataram, mana cucu? Tidak akan nyaman ya, cuma karena Belanda kan Inggrisnya kan mengadu domba, makanya itu di sejarah itu perjanjian Kianti. Dengan perjanjian Kianti itu berdirilah Ngayu Yogyakarta, kakak beradik. Ini bedanya budaya kultur Jawa sama Makassar beda itu. Ya sama di Jawa. Naratuba. Ya, artinya aura karisma seseorang itu menyatu. Nah, kalau di sini kan hanya orang tahu hanya sebagai tokoh pahlawan aja, jadi tidak ada rasa. Luar biasa ibu karena pas di tempat tinggalnya di Magelang, itulah memori terakhirnya Pangeran Diponegoro. Disitulah beliau mengakhiri kisahnya. Kalau saya lihat di sini di buku tamu kebanyakan dari Magelang di sini isinya ya. Jogja, Magelang gitu. Pada itu tadi Mencari ya. Ini tadi saya bilang abang, kapan orang Jawa khususnya Jawa Tengah ke Makassar kayak berani dia cari magnetnya itu. Wow, ada dari London, Inggris, ada dari Belanda juga ada. Iya, memang. Dari luar negeri ya. Luar negeri karena kan toko yang heboh itu. Ini yang menyambut kita di sini cerita juga masih keturunan Pangeran Diponegoro, namanya Raden Hamzah Diponegoro.
Ini petikan serat kekancingan dalam, nggak ngerti lah gua. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kadiril Mukmin Sayyidin Penata Agama Khalifatullah Tanah Jawa. Iya, bahwa sudah ke sana. Nah, inilah makamnya beliau yang begitu jauh dari Magelang sampai ke Makassar. Udah gimana? Sudah senang? Ya senang sekali merasakan ya. Rasanya Ini untuk marah bayar ya istilahnya marah. Bahasa Jawa. Ya pokoknya udah senang sekali lah, udah lega. Lega ya. Dah ketemu nenek moyang lah istilahnya ya. Pekunden. Kalau orang Jawa bilang itu pekunden. itu. Sesepuh ya, pejuang juga. Jadi kalau di Jawa memang dihormati sekali karena jasa-jasa mereka. Di Port Rotterdam dan kebetulan pas ini lagi ada ini ya kuliner. Ya. Oke. Hah? Tahu gitu? Kita tadi nggak makan soto. Ya kulineran di sini. Ini kuliner malah Pak. Heeh. Mana lokasinya? Oh, by the way di sana tadi ada kerak telur. Pengen sih, cuman sayangnya aku udah kenyang. Aku nggak tahu kalau di sini ada kulineran, cuy. Wih, bangker. Ih, cerem. Merinding aku. Jadi setelah kita masuk ke lorong tadi, menanjak begitu, di sini kita bisa lihat kantor wali kota Makassar dan juga yang lebih dekat kantor pos Makassar. Ternyata di sini sebelum kantor pos Makassar itu berbatasan ada rumah warga juga. Di sini ada kita lihat lapangan bulu tangkis. Ya, dan ini kantor pos Makassar cabang Jalan Sultan Hasanuddin. Di sini di temboknya kita lihat ada aksi vandalisme ya. Ini nggak pantas untuk ditiru lah. Ngapain tulis-tulis mengotori situs bersejarah kayak begini kan?
Ini lagi 11/11/2018. Ini Anggi Love Naufal, cinta sejati. Ngapain lu nulis di sini ya kan? Ini ya. Siapa kesudah? Mau apa? Dia mau apa? Mau yang ini. Dicampur semua bahan. Dicampur semua bahan. Guys, aduh keringatku udah meluber ke sini ke situ. Port Rotterdam sudah kita taklukkan. Banyak sekali kulinernya. Ternyata gongnya besar di sini toh. Ya Allah. Terus yang kita dapat dari Port Rotterdam, kita beli ini alpukat, terus minuman Galaxy, mocktail, terus Abdullah beli yang rainbow. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Selama 7 tahun tinggal di Makassar, saya tidak pernah terpikirkan bahwa akan mengunjungi makam Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah ada Bude yang ngajak, kita bisa melihat secara langsung makamnya, makam anak-anaknya, makam istrinya, dan akhirnya kita jadi tahu bahwa di sini itu ada makam Pangeran Diponegoro. Terus tadi juga kita berbicara langsung dengan keturunan kelima. Intinya alhamdulillah banget bisa tahu ya. Dan selama 7 tahun di sini juga baru 1 kali aku mendatangi itu Benteng Port Rotterdam. Dan kebetulan tadi kita lewatin, kita berkunjung lagi ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah 2 kali dan sudah lihat destinasi yang lainnya keseluruhannya. Jadi selesai sudah vlog hari ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.